kembali lagi di channel Budi Movie. Berlatar di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan. Di sana terdapatlah sebuah desa terpencil bernama Desa Muara Tapah yang tidak banyak orang ketahui. Dan bahkan mereka sekarang ternyata sangat kekurangan tenaga pengajar. Sehingga pria yang bernama Bimo ini bermaksud merantau ke sana untuk menjadi seorang guru di sekolah dasar. Dan ini adalah Sri Atun, istri dari Bimo, yang ingin ikut Bimo bertugas ke Muara Tapah karena sedari dulu Bimo sangat berharap sekali untuk bisa menjadi PNS agar kehidupannya kelak bersama sang istri menjadi lebih terjamin. Udah telepon ibu? Udah. Tak lama, mereka berdua pun dijemput oleh dua orang pemuda dengan sebuah mobil dari desa seberang. Yang saat dalam perjalanan itulah, Atun mulai mengalami keanehan demi keanehan. Bahkan ia melihat ada sebuah bayangan kepala manusia dari luar jendela mobil. Tetapi anehnya, kedua pemuda di kursi depan malah pura-pura tidak mengetahui dengan apa yang terjadi. Lalu tak lama, mereka berempat pun melihat ada sebuah peti mati yang berjalan dengan sendirinya. Sehingga pemuda tersebut meminta Bimo untuk melemparkan telur ke peti tersebut. Setelah teror berakhir dan menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai. Tetapi, sebelum lanjut masuk ke dalam desanya, Bimo dan Sri sarapan dulu di sebuah warung sambil bercerita tentang kejadian mistis semalam. Dan ternyata diketahui jika peti yang bisa berjalan tersebut adalah peti dari seseorang yang semasa hidupnya memiliki ilmu hitam. Hidup punya ilmu karena udah diurus. Terus kenapa bisa ngejar kita? Mbak Sri, ayo. Di sana, mereka pun bertemu dengan dua orang warga asli dari desa Muara Tapah. Mereka adalah Tingen dan juga Ampong, yang ditugaskan oleh kepala desa untuk menjemput Bimo dan Atun guna melanjutkan perjalanan selanjutnya. Setelah melintasi perairan dengan sebuah perahu, akhirnya Bimo dan Sri sampai di desa yang dimaksud. Tetapi untuk menuju ke sekolahnya, mereka harus berjalan lumayan jauh dari gerbang desa. Dan setelah beberapa jam berlalu, mereka pun sampai, serta langsung disambut oleh kepala sekolah yang bernama Pak Kasno. Saya Pak Kasno, kepala sekolah. Beliau sangat senang dengan kehadiran mereka karena desa ini sangat membutuhkan tenaga pengajar. Dan sebagai ucapan selamat datang, mereka kemudian diberikan sebuah alpukat sambil menjelaskan jika murid-murid di sekolah ini sangatlah sedikit, yaitu hanya berjumlah 7 orang. Lalu kemudian, Pak Kasno mengantar mereka ke mes khusus para guru dan menunjukkan bangunan paling pojok yang sering ditempati oleh Pak Tingen. Namun beliau akan tinggal di bangunan ini hanya ketika ia sedang mengajar saja. Sementara ketika ia sedang libur, Pak Tingen selalu tinggal di kecamatan. Iya, silakan. Saat malam harinya, Pak Kasno mengundang makan malam bersama. Dia pun melakukan sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh warga desa ini, yakni memberikan sedikit makanan kepada leluhurnya di sekeliling. Karena dia berprinsip, apapun yang diambil dari alam haruslah dikembalikan kepada alam. Dan setelah selesai makan, terlihat Atun sedang mencuci piring, yang saat itu dia melihat buah alpukat menggelinding ke arahnya. Lalu ketika mengambil buah tersebut, tiba-tiba Pak Kasno, Ya. tadi dalam perjalanan kemari, di sisi lain, Bimo yang sedang berbincang dengan Pak Kasno, ia bercerita jika saat berjalan menuju ke sekolah ini sempat dihampiri oleh sepasang kakek nenek, lalu mereka pun diberi minum. Lantas, di sana Pak Kasno menjawab jika orang tersebut adalah sesepuh di desa ini. Beliau bernama Tambe Nyai dan juga suaminya bernama Bue Alang. Namun sayangnya, mereka dijauhi oleh para warga karena dianggap menganut ilmu hitam.
Lalu setelah itu terjadilah banjir besar sehingga menambah dugaan bahwa pelakunya adalah mereka berdua. Basri, pamit. Malam semakin larut. Ketika mereka sedang terlelap tidur, Bimo mendengar suara ketukan pintu yang sumber suaranya berpindah-pindah dan cukup membuatnya merinding. Yang setelah ia cek, ternyata itu adalah Tambe Nyai. Pada esok harinya, dia melaporkan kejadian tersebut kepada Pak No. Namun, beliau pun menjawab jika begitulah tipikal Tambe Nyai kepada orang yang baru datang ke desa ini. Sehingga, Bimo diminta untuk tetap tenang. Terlebih lagi, ini adalah hari pertamanya dia mengajar. Apa Sahen? Selamat pagi Pak Kasno. Nih, Saat sesi perkenalan guru baru di halaman sekolah, terlihatlah semua murid di sana memakai sebuah gelang yang disebut sebagai basan, yakni sebuah jimat penangkal dari makhluk halus agar para murid tetap aman. Dan hal itu berarti desa ini sangat kental dengan unsur supranaturalnya. Terbukti, ketika Atun akan membantu mengajar bahasa Inggris, tiba-tiba saja pandangannya berubah seketika, di mana ruangan kelas dipenuhi oleh hantu bocil dengan wajah menyeramkan. Ketika situasi sudah pulih, salah satu murid pun menghampiri Atun lalu memberikan sebuah jimat. Tetapi dari kejauhan, Atun melihat ada seseorang yang sedang mengawasinya dan diduga itu adalah Tambe Nyai. Lalu sepulang sekolah, Atun kemudian menggantungkan jimat itu di depan jendela, berharap gangguan mistis tidak lagi menghantuinya. Bahkan, saat makan pun, Atun mengikuti tradisi di desa ini, yakni memberikan sedikit makanan kepada sekeliling. Selama kita menghargai dan menghormati orang di sini, aku yakin mereka pasti juga akan menjaga kita. Singkat cerita, saat siang menjelang, mereka pun duduk bersama di teras sekolah. Lalu, datanglah Hanja menghampiri Atun dan memberikan jimat tambahan. Tetapi lagi-lagi, Tambe Nyai seperti menatap tajam dari kejauhan. Dan tiba-tiba, Mayang, tadi dia. tak lama, terdengarlah suara teriakan istrinya dari kelas sebelah, yang ternyata Atun melihat muridnya kesurupan, dan sosok hantu di dalamnya langsung menunjuk ke arah perut Atun, yang kala itu diketahui jika sedang hamil muda. Bimo kemudian melihat mereka dari luar kelas, namun anehnya, pintu masuk tidak dapat dibuka, dan tak lama Atun pun terjatuh, bersamaan disusul dengan pintu kelas yang seketika dapat terbuka. Malam harinya, Atun yang sempat pingsan tadi kini sudah tersadar, dan ketika Bimo sedang menyalakan lentera, tiba-tiba pintu jendela terbuka dengan sendirinya akibat angin yang sangat kencang. Hal itu pun membuat jimat yang digantung oleh Atun terjatuh, sehingga Atun segera mengambil jimat tersebut, namun tiba-tiba terdapat cahaya merah menyinari wajahnya. Muncullah sosok kuyang Tambe Nyai di hadapannya, namun sayang, ternyata itu hanyalah mimpi Atun saja. Esok harinya, Pak Kasno datang ke rumah Atun untuk mengajak Bimo datang ke rumah Pak Kades, karena di sana sudah ada orang pintar yang sedang menunggu untuk mengobati Atun. Lalu setibanya di sana, mereka pun bertemu dengan orang pintar bernama Minawe, yang ketika dicek, ternyata benar jika Atun tengah hamil, dan hal tersebut bisa menjadi incaran orang-orang penganut ilmu hitam. Sehingga sekarang, mau tak mau, Minawe harus turun tangan dengan siap membantu melindungi Atun. Dan sebagai langkah awal, Minawe kemudian menyuruh Ampong untuk membuat teh manis dari rebusan daun kahitutan, dan meminta menambahkan sedikit garam ke dalamnya. Maksudnya gimana nih Pak Sekdes? Sabar Mas Bimo. Aku hendak lindungi kalian. Gimana ini?
Sri. Tak lama dari pembicaraan itu, tiba-tiba suasana berubah, di mana langit mendadak menjadi gelap. Angin bertiup tidak menentu arah, bahkan yang mau nagih utang pun tiba-tiba putar balik pulang ke rumahnya lagi. Namun untungnya, teh manis sudah jadi di waktu yang tepat, sehingga Atun dan situasi tersebut bisa langsung dinetralisir oleh Minawe. Bawa Mbak Sri masuk ke kamar. Dari kejadian barusan, para warga pun menjadi semakin yakin jika teror ilmu hitam ini adalah ulah dari Tambe Nyai beserta suaminya. Sehingga mereka meminta Pak Kades untuk segera melenyapkan orang tersebut supaya desa ini menjadi aman. Tetapi ketika Pak Kades datang ke rumah Tambe Nyai, ternyata tidak ada siapapun di sana. Hanya terlihat rumahnya yang sangat gelap. Ayo kita cari. Mereka pasti sembunyi di tempat lain. Di sisi lain, Pak No yang baru pulang bersama Atun dan juga Bimo, mereka dihampiri oleh Pak Tingen, dan dia pun bertanya mengapa kemarin ada siswi yang kerasukan. Padahal sejatinya, dia sudah memasang pagar goib di halaman sekolah, agar murid-murid tetap aman dan tidak terserang ilmu hitam. Pak No di sana mengakui jika telah melakukan kesalahan karena penangkal yang dibuat oleh Pak Tingen itu sangat mirip seperti daun kahitutan, sehingga ia tak sengaja membuangnya. Namun Pak Tingen tetap merasa aneh, sebab semua murid sudah ia berikan gelang basan dengan fungsi yang sama. Tetapi kenapa masih bisa tembus juga? Tak pikir itu sampah, makanya saya buang. Bimo kemudian datang dan ia meminta sebuah jimat kepada Pak Tingen sebagai syariat untuk melindungi istrinya. Tetapi sayang, saat ini Pak Tingen tidak mempunyai stok jimat lagi. Bahkan gelang basan pun sudah habis dibagi-bagi kepada para murid. Dan yang tersisa sekarang di dalam celana hanyalah bulu atau rambut kuyang yang sempat ia temukan di atas kasur setelah kuyang tersebut melenyapkan anak serta istrinya 3 tahun lalu. Bahkan Pak Tingen sampai sekarang mencari sosok kuyang itu untuk membalas perbuatannya. Kalau ketemu pemiliknya, dia akan bergerak. Bimo yang mendengar cerita itu, lantas ia langsung mengemasi barang-barang dan berniat akan pergi dari desa ini. Namun Pak Tingen memberitahu jika pengemudi perahu tidak akan berani pergi menyeberang pada malam hari, sehingga Bimo disarankan untuk pergi esok paginya. Dan untuk malam ini, Pak Tingen akan mencoba membuat pagar gaib agar hantu kuyang tidak bisa masuk ke dalam rumahnya. Lalu ketika malam semakin larut, di sana Bimo mulai mencium aroma mistis, di mana terdengarlah suara ketukan di jendela, yang lama-kelamaan suaranya semakin keras. Dari jendela, mereka melihat ada seekor kuyang melintas dengan cepat, dan seperti sedang berkelahi dengan sesuatu di sana. Saat pagi tiba, Atun dan Bimo bergegas menuju dermaga untuk keluar dari desa ini. Tetapi ternyata tempat tersebut sudah sengaja dibakar oleh orang misterius. Yang hal itu tentu saja membuat Bimo tidak dapat keluar dari desa tersebut. Katanya ada orang yang sengaja bakar dermaga. Saat Bimo lengah, istrinya pun tiba-tiba menghilang di sana, disusul dengan para warga yang mulai kesurupan massal. Sehingga dalam situasi panik seperti ini, Bimo mau tak mau harus mencari Atun sendirian. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Bimo bertemu dengan salah satu muridnya yang menunjuk ke arah semak-semak di belakang sekolah. Di sana, Bimo menemukan petunjuk berupa selendang istrinya. Kemudian ada sebuah gelang yang diduga milik salah satu warga desa bernama Ampong. Sehingga tak menunggu lama, Bimo pun bergegas ke rumahnya yang berada di sekitar dermaga. Bimo lantas memaksa Ampong untuk menunjukkan posisi istrinya sekarang. Tetapi Ampong tidak mengetahui tentang itu, sehingga terjadilah kericuhan yang cukup beradrenalin. Namun bersyukur, Pak Kasno dan Minawe datang di waktu yang tepat dan melerai keduanya. Warga yang menyaksikan mereka berduel pun bertanya, atas dasar apa Bimo tega menuduh Ampong. Lalu di sana, Bimo kemudian menunjukkan gelang yang ia temukan di belakang sekolah beserta selendang istrinya.
Tetapi setelah diteliti, ternyata itu bukanlah milik Ampong, karena gelang Ampong masih ada di rumahnya. Bimo yang terkejut, lantas seketika teringat jika Pak Tingen juga mempunyai gelang yang sama. Dan Minawe yang mendengar nama Pak Tingen pun langsung berkata, jika nama itu adalah pengikut Tambe Nyai. Dan pastinya Atun sekarang tengah diculik oleh mereka untuk sebuah ilmu kesaktian. Minawe kemudian melakukan sebuah ritual di tempat terakhir Atun menghilang. Lalu tak lama, dia pun mendapatkan petunjuk yang menyuruh mereka mencari Atun di dalam hutan pada malam hari. Dan benar saja, ketika pencarian dimulai, akhirnya Bimo pun menemukan istrinya sedang pingsan di balik sebuah pohon. Lalu mereka dengan segera membawa Atun ke rumah Minawe. Disinyalir, pengaruh Tambe Nyai mulai menguasai tubuh Atun. Minawe pun merasa khawatir dan meminta Bimo juga warga lain untuk segera pulang, lalu mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka. Karena Minawe akan segera melakukan ritual pembersihan diri pada tubuh Atun, supaya Tambe Nyai tidak terus mencari keberadaannya. Aku dibawa oleh Pak Tingen. Siapa yang menculik kau, Basri? Joko. Saat malam gelap sempurna, terdengarlah teriakan seseorang yang ketika diintip oleh Bimo, ia melihat secara langsung sosok Kuyang Tambe Nyai, dan hal itu semakin meyakinkannya untuk mengajak para warga berangkat ke rumah Pak Kades. Pak Kades yang mengetahui tempat persembunyian Tambe Nyai, kemudian sampai di kediamannya. Namun ketika Bimo hendak menyerang, seketika tubuh mereka menjadi kaku. Dan di saat itulah, Bue Alang suami Tambe Nyai menjelaskan jika mereka semua sudah tertipu di desa ini. Karena sesungguhnya, jika Minawe lah yang menginginkan janin di dalam perut istrinya, supaya Minawe bisa menjadi iblis yang sempurna. Sementara selama ini, Tambe Nyai muncul karena berusaha untuk melindungi Atun dari Minawe. Kalian lebih percaya Minawe. Di sisi lain, akhirnya Tingen yang selama ini menghilang kemudian muncul, dan ternyata warga telah salah paham, sebab Tingen pun berusaha menyelamatkan Atun yang hendak diculik oleh Minawe, sampai-sampai gelangnya terjatuh. Bahkan Tingen pun juga sudah tahu jika Minawe adalah pelakunya, karena ia punya rambut Minawe yang selalu ia simpan. Lalu untuk membuktikannya, Tingen dan Ampong lantas mengintip ke rumah Minawe untuk melihat sosok aslinya. Tetapi tiba-tiba, Ampong harus terluka, sementara Tingen tubuhnya dibuat tidak bisa bergerak. Dan ketika Minawe akan membedah tubuh Atun, tak lama datanglah Tambe Nyai, sehingga Minawe segera kabur keluar dari rumah. Bimo yang baru muncul, lantas ia melihat rumah Minawe sudah terbakar. Beruntung, Atun berhasil diselamatkan oleh Tingen. Lalu kemudian, ia meminta Bimo untuk melenyapkan Kuyang Minawe, yaitu dengan cara menusuk tubuh Minawe dengan sebuah mandau saat kepalanya terbang menjadi kuyang. Dan untuk menemukan di mana keberadaan Minawe, Pak Tingen pun memberikan rambut Minawe sebagai petunjuk arah. Tak beberapa lama, Bimo melihat Kuyang Minawe yang sedang terbang. Lantas, Kuyang tersebut seketika menyerang Bimo. Saat Minawe akan melenyapkannya, beruntung, datanglah Kuyang Tambe Nyai dan menyuruh Bimo mencari tubuh Minawe, sementara beliau akan menahan kepalanya. Bimo akhirnya sampai ke sebuah tempat di mana banyak peti mati. Kemudian, dia berhasil membawa tubuh Minawe, walau sempat dihadang oleh sosok seperti zombie. Lalu, saat Bimo hendak membakar dan memasukkan tubuh Minawe ke dalam kobaran api, seketika itu muncullah kepala Minawe. Tetapi lagi-lagi Tambe Nyai menyelamatkannya. Namun untuk kali ini, Kuyang Tambe Nyai harus kalah, sehingga sekarang Minawe bisa leluasa untuk menyerang Bimo.
Akan tetapi, seketika Kuyang Minawe terjatuh lemah ke bawah tanah karena ternyata tubuhnya sudah terbakar api. Dan di saat itu, Pak Tingen berteriak menyuruh Bimo untuk menghancurkan jantung dari Kuyang Minawe. Enam bulan setelah teror Minawe berakhir, kini murid-murid di sekolah pun lambat laun semakin bertambah. Kemudian mereka berdua melihat Tambe Nyai dan juga Boy Alang memperhatikannya dari kejauhan. Tak lama kemudian, Pak Kasno pun datang lalu memberitahukan jika pagi tadi Tambe Nyai dan suaminya ditemukan sudah meninggal dengan tenang di kediamannya. Sementara di sisi lain, terlihat ada seorang perempuan yang membawa kepala Minawe, dan dia sepertinya tengah berusaha membangkitkan Kuyang Minawe demi sebuah misi. Tamat. Kuyang, Palasik, atau Karsue adalah sebuah folklore. Makhluk ini dikenal oleh masyarakat Kalimantan. Bahkan Kuyang ini diceritakan sebagai manusia yang menuntut ajaran ilmu hitam. Dan katanya, centong nasi pun dipercaya merupakan salah satu benda yang ditakuti oleh hantu Kuyang. Serta mantra penangkalnya adalah mantra Banjar, yaitu jenis mantra Tatulak. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Sampai jumpa di film selanjutnya. Gracias.